Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Ungki. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar rekrutmen P3K Guru tahun 2022, dan ini terkhusus bagi rekan-rekan guru honorer yang sudah dinyatakan lulus di P3K tahap 2. Karena ada pengumuman terbaru dan penting untuk teman-teman ketahui bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lolos P3K tahap 2. Oleh karena itu silahkan simak video sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar shop kami mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K di tahun 2022, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Terkait dengan adanya pengumuman atau surat edaran terbaru dari BKN yang ditujukan bagi pelamar atau peserta yang dinyatakan lolos P3K tahap 2, itu berkaitan dengan perihal yaitu ralat pengisian DRH dan kelengkapan dokumen penetapan NI P3K Guru tahap 2 tahun 2021 secara elektronik. Nah, di sini poin pertama kita baca langsung, teman-teman. Berkenaan dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 782-B/MP.01.01 yaitu tanggal 12 Januari 2022 yang lalu, perihal usul penetapan NI P3K Guru tahap 2 tahun 2021 secara elektronik. Bersama ini disampaikan dengan hormat terdapat ralat waktu pengisian daftar riwayat hidup atau DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen sebagai berikut. Nah, ini semula tertulis itu 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022 itu menjadi atau berubah menjadi tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jadi di sini teman-teman ada perubahan jadwal terkait dengan pengisian DRH di akun SSCSN rekan-rekan sekalian, yaitu menjadi tanggal 19 sampai 4 Februari. Dan kemudian di sini ada juga penjelasan dari BKN terkait dengan pengisian DRH ini yang harus teman-teman ketahui, yang dimuat di mediajpnn.com, yaitu BKN ingatkan batas waktu pengisian DRH penetapan NIP P3K Guru tahap 2 jangan tunda. Dan kita lihat berita selengkapnya. Pengisian daftar riwayat hidup atau DRH penetapan NIP P3K Guru tahap 2 itu sudah dimulai, di mana pengisian DRH di akun SSCSN itu dimulai tanggal 19 Januari sampai 4 Februari 2022, di mana tahapan pemberkasan penetapan NIP P3K Guru tahap 2 ini tertuang dalam surat Badan Kepegawaian Negara yang ditandatangani Deputi Mutasi Kepegawaian Pak Aris Windianto pada tanggal 12 Januari yang diralat baru saja surat yang kami bacakan sebelumnya, teman-teman. Kemudian Pak Aris menyatakan instansi yang telah mendapatkan hasil pengolahan kelulusan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BKN melalui inbox admin P3K wajib mengumumkan kelulusan tersebut. Di mana di sini instansi diharapkan segera melaksanakan pemberkasan penetapan nomor induk atau NI P3K Guru tahap 2, kata Pak Aris. Sementara Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Singka BKN Pak Suharmin menjelaskan sama seperti tahap 1. Nah, ini warnanya teman-teman. Pengisian DRH pemberkasan NIP P3K harus diisi oleh guru honorer sendiri, di mana pengisian DRH di akun SSCSN itu dimulai hari tanggal 19 Januari maksud kami sampai 4 Februari 2022, kata Pak Deputi Suharmen. Berkaca dari pengisian DRH pemberkasan NIP P3K Guru tahap 1, Deputi Suharmen meminta para calon pegawai ASN ini tidak menunda-nunda lagi. Kemudian, jangan sampai mengisi DRH mendekati tenggat waktu penutupan. Mohon calon P3K Guru tahap 2 tidak melambat-lambatkan pengisian DRH serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui sscsn.bkn.go.id. Pesannya, untuk pemberkasan penetapan NIP P3K Guru tahap 2, tambah Deputi Pak Suharmen, disampaikan kepada BKN melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian SAPK dan aplikasi pendukung dokumen elektronik Doku Digital pada alamat dokudigital.bkn.go.id. Tentunya untuk BKD, teman-teman. Penyampaian kelengkapan dokumen usul penetapan NIP P3K Guru tahap 2 ini dimulai 20 Januari hingga 23 Februari 2022. Dia berharap baik calon P3K Guru maupun instansi tidak memperlambat prosesnya.
calon P3K guru tahap 2, gunakan waktu ini segera mengurus dokumen. Ingat, sebelum 4 Februari 2022 sebaiknya DRH sudah diisi, pungkas Deputi Suharmen. Nah, ini teman-teman emang menjadi perhatian sekali bagi BKN terkait dengan pengisian DRH di akun SSCSN BKN para peserta yang sudah dinyatakan lolos P3K tahap 2 agar tidak menunda lagi dan langsung saja teman-teman mengisi DRH-nya teman-teman, karena itu bisa disimpan dan juga bisa diedit sebelum teman-teman mengakhiri proses pengisian DRH. Dan juga rajin mengecek di pengumuman atau pastikan rekan-rekan sekalian mengikuti arahan pengumuman pemberkasan ataupun penetapan di P3K di website instansi masing-masing daerah atau instansi. Di sini kami contohkan yaitu di BKD Tegal teman-teman, itu menyampaikan adanya pengumuman pemberkasan P3K tahap 2, dan kalau kita lihat di sini jenis pengumumannya itu ada dokumen fisik yang juga disampaikan. Jadi teman-teman, untuk pemberkasan di P3K ini memang harus teman-teman mengikuti arahan dari BKD setempat terkait dengan metode untuk pemberkasannya. Nah, di sini kita lihat itu ada pengumuman sekdanya, kemudian ada tampilan hasil seleksi kompetensi P3K guru tahap 2, kemudian buku panduan tentunya bisa teman-teman baca, kemudian jadwal tes kesehatan. Nah, untuk tes kesehatan di sini untuk di BKD Tegal itu dijadwalkan teman-teman, dijadwalkan, kemudian ditentukan juga rumah sakit umum daerahnya, kemudian jadwal tes kesehatan dan narkoba di rumah sakit juga berbeda dijadwalkan juga teman-teman. Kemudian jadwal pengiriman berkas fisik. Nah, di sini untuk di BKD Tegal itu ada pengiriman berkas fisik yang harus teman-teman lengkapi juga. Kemudian jadwal pembuatan SKCK juga disediakan di sini. Kemudian contoh surat pernyataan 5 poin dan 3 poin teman-teman. Jadi setiap daerah itu pasti memiliki metode tersendiri untuk pemberkasan. Jadi silakan dicek untuk informasi ataupun pengumuman terkait dengan pemberkasan di instansi masing-masing. Nah, untuk lebih jelas coba kita lihat terkait dengan pengiriman berkas fisik yang ada di BKD Tegal sini. Kita lihat pengumuman dari sekdanya teman-teman. Di sini untuk pengumuman sekdanya. Nah, ini teman-teman untuk terkait dengan berkas-berkasnya ya. Untuk berkas dokumen fisiknya itu seperti pas foto format terbaru, kemudian daftar riwayat hidup asli, surat lamaran asli, fotokopi surat keterangan sehat jasmani dan rohani, kemudian fotokopi surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba, kemudian fotokopi surat keterangan catatan kompetensi SKCK, fotokopi ijazah pendidikan, kemudian fotokopi transkrip nilai. Kalau ijazah ini dari diunggah sesuai dengan yang diunggah ditambah dengan fotokopi ijazah pendidikan dari SMA sederajat sampai dengan SD, berarti dari SD ya teman-teman. Kemudian transkrip nilai juga ada, kemudian fotokopi sertifikat pendidik apabila memiliki yang cerdik ya. Kemudian bukti pengalaman kerja, pernyataan 5 poin, surat pernyataan 3 poin asli, EKTP atau surat keterangan perekam EKTP dan kartu keluarga. Nah, di sini dibuat catatan, ini dokumen fisik ke pengiriman dokumen fisik ke BKD daerah pendidikan di Kabupaten Tegal wajib memperhatikan prokes tentunya. Nah, ini ada juga yang berkas fisik yang harus dikirimkan teman-teman. Jadi sekali lagi kami ingatkan, silakan cek di website instansi masing-masing terkait dengan arahan untuk pemberkasan P3K guru baik untuk di tahap 2 maupun untuk di tahap 3 nantinya. Oke, sekian dari semuanya, semoga informasi bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share jika teman-teman merasa informasi bermanfaat banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.